saudara-saudari sedharma, Sukihotu, terimalah salam dhamma dari kami. Namo Buddhaya. Semoga hari ini Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sedharma dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan di pagi hari yang cerah ini, kita di Cetyapanasika kehadiran seseorang yang beliau ini luar biasa ya Bapak Ibu. Karena pertama sekali saya ingat waktu bertemu dengan beliau sudah hampir 7 tahun yang lalu ya. Bagus ya. Jadi waktu itu kami pas ada dalam satu perjalanan di Amerika, lagi ngantri popcorn, ceritanya beliau nitip sama saya gitu ya. Cuma waktu itu saya nggak dibagi. Jadi maksudnya naginya sekarang. Iya, jadi Bapak Ibu, untuk sharing dhamma pada hari ini topiknya adalah sesuatu yang sangat menarik sekali karena kita akan membahas hal-hal yang selama ini tuh pasti tiap hari menjadi bahan obrolan orang-orang. Bener nggak Pak? Ya, betul ya. Oke, nah jadi sekarang Bapak Ibu bisa melihat di layar Bapak dan Ibu masing-masing ya, sosok yang ganteng dan luar biasa ini. Saya perkenalkan Bapak Wang Agus Cahyadi, selamat datang di Cetyapanasika. Terima kasih. Oke, nah jadi beliau ini memang latar belakangnya jago pokoknya ngitung uang ya, investasikan uang ya. Orang ya. Uang orang atau uang sendiri? Udah ketakutan dipinjem langsung bilang uang orang ya. Oke, Pak Agus, kira-kira topik yang dipilih ini kan basic keuangan pribadi ya. Sebenarnya ini sangat menarik loh kalau buat saya karena tiap hari itu kita selalu bergelut dengan uang ya. Enggak kecil, enggak muda, enggak tua, pokoknya uang aja. Kenapa sih kok Bapak bisa terpikir untuk mengambil topik itu, Pak? Iya, betul sekali Bu Susi ya. Sayang sekali setiap hari kita bergelut dengan uang ya. Dari umur kecil pun minta duit jajan, beli makanan, snack gitu ya. Nah, sayangnya tapi kalau dipikirin baik-baik, kenapa waktu SD, SMP, SMA, kuliah nggak pernah ada pelajaran tentang mengelola uang? Oh, betul ya? Iya. Dulu waktu zamannya nanti ketahuan lagi ya umur. Memang pernah belajar tentang uang di SD, SMP, SMA, kuliah? Dulu belum, tetapi rasanya kalau yang zaman now ini sekarang sudah mulai ada Pak. Gitu jadi ya? masuk dalam kurikulum pendidikan ya? itu sudah ada mengenai manajemen, financial management itu mulai masuk ya di berkuliah. Saya nggak bisa komen dengan yang zaman sekarang nih ya, karena kita zaman dulu jadul, kolonial gitu ya. Tapi kita yang sekarang lagi produktif, lagi cari uang, lagi bisnis, lagi kerja, kan ngalamin tuh SD, SMP, SMA, kuliah kita nggak belajar atau nggak diajarin. Kalau saya kuliah akuntansi, tapi belajarnya tentang keuangan perusahaan. Begitu kita bawa pulang katakanlah gaji, setelah itu kita nggak tahu ini duit mesti diapain gaji buat kita. Saya ya, waktu itu kalau kenal ya. Iya, kalau suami istri biasanya kasih istri. Nah, saya istrinya juga nggak belajar juga. Nah, makanya kan banyak ngalamin dong. Ada tanggal tua, tanggal muda katanya ya. Tanggal muda, wah, hura-hura, foya-foya. Tanggal tua, tahu-tahu di rumah aja Indomie gitu ya, kehabisan uang. Jadi karena itu maka saya pikir hari ini saya mau membawakan satu materi sederhana, singkat aja, basic banget sebenarnya. Terus nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan diketik aja ya di chat ya. Betul sekali. Jadi untuk Bapak Ibu yang saat ini live bersama dengan kami persilakan seandainya Bapak Ibu mau berdiskusi nih. Kenapa sih kalau misalnya istri itu dikasih uang selalu nggak cukup gitu ya? Jadi istri itu pokoknya kerjanya shopping, suami yang penting kerja. Nah, terus ada yang katakanlah si anak kalau minta uang, kenapa kalau misalkan minta uang nggak dikasih sama si mami, si anak kabur ke papi. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya sering sekali terjadi di dalam rumah tangga. Nah, sebenarnya kita akan banyak sekali mendapatkan insight-insight dari Pak Agus dan Bapak Ibu seandainya punya pertanyaan-pertanyaan nanti setelah Pak Agus menjelaskan tentang materi ini, di akhir kita tetap akan sediakan cukup banyak waktu untuk kita saling berdiskusi ya. Jadi silakan diketik, saya akan mencatat ya Bapak Ibu. Baik, saya akan memberikan
waktu kepada Pak Agus untuk memulai sharingnya pada pagi hari ini. Silakan Pak Agus. Terima kasih Bu Susi. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan anumodana, terima kasih kepada Bante Victor yang telah memberikan kesempatan buat saya hari ini berbagi, ya, suatu kehormatan bisa berbagi tentang masalah keuangan di Cetia gitu ya, di Wihara. Jadi hari ini saya membagikan seperti terlihat di layar YouTube atau Facebook Live Bapak Ibu ya. Judulnya adalah Five Finance Principle. Tapi ini finance-nya bukan finance corporate atau perusahaan, tapi kita bicara tentang keuangan pribadi sekali lagi. Tapi belum sampai seluas apa yang tadi Bu Susi bilang anak minta jajan ke papa atau ke mama gitu ya. Boleh next. Ya. Nah, sebelumnya mungkin kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Saya ini kenapa hari ini bicara tentang keuangan, karena saya termasuk yang lahir dalam keluarga yang sangat sederhana. Ya, orang bilang sederhana bahasa alusnya gitu ya. Kalau bahasa saya sebenarnya pengen bilang saya anak orang miskin Bu Susi gitu ya. Ya, kebetulan kami dari keluarga miskin, 6 bersaudara, saya paling bungsu, paling kecil. Kemudian sayangnya karma menentukan bahwa di usia 14 tahun papa saya tiba-tiba meninggal serangan jantung, dan sebelum itu juga sebetulnya bisnis papa itu sudah menurun banget, jadi ekonomi buruk sekali. Kemudian mama bekerja sebagai mandor di gudang, dan tahu-tahu waktu SMA, baru masuk SMA usia 16 tahun, mama menyusul juga meninggal, terkena serangan stroke di pagi hari, sorenya juga meninggal. Jadi singkatnya akhirnya saya harus jadi guru les privat dari SMA sampai kuliah untuk bisa tetap sekolah dan kuliah gitu ya. Terima kasih sekali punya kakak-kakak yang baik, ada 4 kakak wanita dan 1 kakak pria gitu ya, satu koko 4 cici gitu ya, dan mereka sangat membantu bahu-membahu, terutama yang 3 paling besar untuk membiayai rumah tangga atau kehidupan keluarga. Jadi pelajaran keuangan saya waktu kecil tuh banyak banget, bahwa kita miskin gimana ya caranya hidup. Nah, di layar kelihatan rumah masa kecil saya. Nah, itu adanya di Tambora, di Jembatan 5, Jakarta Barat. Tapi sayangnya kalau hari ini Bapak Ibu atau teman-teman lewat, itu sudah kita rubuhkan, karena itu terbuat dari kayu. Jadi akhirnya waktu kita sudah semua hidup lebih baik, kita tinggalkan rumah itu. Kita tidak bangun, kita mau jual tapi sampai sekarang belum laku, tapi takut ambruk maka kita rubuhkan jadi rata dengan tanah gitu ya. Lucu ya, fotonya ada Partai Amanat Nasional itu fotonya waktu pemilu tahun berapa gitu ya. Jangan-jangan pendukungnya nih ya. Nggak ada pesan sponsor ya. Jadi ini adalah rumah masa kecil saya, di mana di situ papa bisnis bengkel las, bikin segala sesuatu yang dari besi, pagar, pintu segala macam. Ya, kami dibesarkan di sini sebagai anak orang yang benar-benar pas-pasan, tapi bersyukur sekali ya kita hidup cukup baik sampai hari ini ya. Boleh next. Nah, setelah lulus kuliah di layar kelihatan itu pengalaman kerja saya ya. Tadi waktu mama saya meninggal tuh 1988 tuh ya, jadi kelihatan ketahuan lah ya dari tampangnya ini lahir tahun berapa kira-kira ya. 1988 udah SMA gitu ya. Jadi di situ saya kerjain segala macam dalam rangka cari uang supaya tetap bisa sekolah dan kuliah. Bersyukur sekali bisa lulus kuliah dengan baik, dan setelah lulus mulai bekerja sesuai dengan jurusan kuliah saya. Saya kuliah di akuntansi, jadi kerjaannya semua berbau akuntansi dan keuangan, pindah-pindah dari perusahaan yang namanya EY ke Astra, ke DuPont, ke British American Tobacco, ke Oriflame, dan terakhir ke PwC atau PricewaterhouseCoopers. Nah, sejak 2006 sampai sekarang saya menjadi entrepreneur di bidang keuangan, investasi, dan asuransi gitu ya. Jadi saya boleh bilang, next Nick boleh. Jadi saya boleh bilang pengalaman banyak banget. Kalau per hari ini kira-kira udah berapa, 32 tahun ya pengalaman dengan duit.
artinya pengalaman ngabisin duit, pengalaman cari duit, pengalaman buruk buang duit, ya, Saya belum lahir tuh Pak, kayaknya Pak. Saya gitu belum ya. lahir. Kelihatan sih dari tampangnya kayaknya baru lahir tahun 2000 ya. Kalau mau menghibur jangan kebangetan. Iya, terlalu itu ya, penipuan itu, hoax ya. Oke, boleh next Nick. Ya, jadi hari ini saya mau berbagi aja pengalaman pribadi yang udah 32 tahun. Nah, saya tuh kalau saya sering ke Cing Te Yen ya, Tepekong yang ada di petak 9 gitu ya. Dari kecil memang mama sering bawa ke situ, kita pai-pai, kita sembahyang ya. Nah, saya nggak tahu Bu Susi pernah perhatiin nggak? Banyak orang kalau sembahyang di endingnya mereka kalau di Cing Te Yen itu di depan patung Kuan Im, mereka ada satu yang tabur bubuk gitu ya, terus keluarin dompet. Dompetnya diputer-puter di atas bubuk yang berasap itu dan berdoa. Pernah saya lihat. Pernah ya. Jadi itu buat saya satu pemandangan yang menarik ya. Jadi ngikut juga enggak? Kalau saya pribadi jujur enggak gitu ya. Nah, makanya saya bilang ada Acong, ada Ali nih ya. Si Acong adalah pergi ke Tepekong, pergi ke wihara, sembahyang, minta supaya dompetnya jadi penuh gitu ya. Minta supaya rezekinya lancar, supaya kaya raya lah istilahnya gitu. Nah, ada yang berbeda si Ali nih. Si Ali berbeda. Kalau dia datang ke Tepekong, ke wihara gitu ya, dia berdoanya adalah supaya diberikan hikmat, kebijaksanaan, supaya bijaksana dalam mengelola uangnya. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu teman-teman ini termasuk yang mana? Apakah aliran Acong, apakah aliran Ali gitu ya? Memang semua orang pasti pengen makmur, sejahtera, pengen kaya raya lah istilahnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita terima uang, habis itu diapain gitu ya? Banyak kan orang cuma doa supaya banyak uang, banyak masuk nih rezeki. Sayangnya setelah banyak uang ternyata kok habis-habis juga ya. Katanya mohon maaf kalau yang karyawan, mohon maaf kepada para ibu-ibu ya, saya istilahnya gini, gajian bagaikan menstruasi, datangnya sebulan sekali, seminggu sudah habis gitu ya. Jadi itu candaan saya ya. Pak, jadi kalau gitu saya candaan bapak-bapak juga ada. Oh ada, wah ini jago ini ya. Habis katanya tadi ibu-ibu doang. Oke, coba saya jadi mau dengar. Tadi ngomong karyawan ini enggak, kayak kita enggak mendiskriminasi, tapi ini kita cuma buat bercanda contoh lah juga, ya, contoh. Katanya gajinya pas-pasan gitu kan. Jadi kalau misalnya pas tanggal 25 ya habis, pas tanggal 5 ditanyain ya pas habis juga. Pokoknya pas-pasan itu setiap ditanya kapanpun gajinya pas habis gitu. Jadi pas-pasan. Jadi pas-pasan. Waduh, itu sedih banget ya kalau seperti itu ya. Nah, pertanyaannya jadi apakah mengelola uang sama pentingnya dengan menghasilkan uang? Kebanyakan orang itu yang penting adalah gimana caranya gue dapat uang, tapi nggak pernah belajar atau mau belajar bagaimana mengelola uang. Nah, kalau buat saya cara menghasilkan uang sama cara mengelola uang menurut saya sama pentingnya. Karena percuma banyak sekali contoh ya, terutama yang mungkin mohon maaf karyawan setelah udah pensiun, padahal dulunya sempat manajer, direktur, tapi kelihatannya ya begitu-gitu aja gitu loh. Ya, jadi perlu dipikirkan bagaimana mengelola uang dan berinvestasi. Boleh next slide, Nick? Ya, silakan. Coba ya, Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti kami di YouTube ataupun di Facebook. Tadi kan ada satu hal yang sangat menarik nih dari Pak Agus ya, disampaikan bahwa mana yang lebih penting antara menghasilkan uang atau membelanjakan uang. Nah, mengelola ya. Sekarang membelanjakan atau mengelola kan, karena banyak orang fokus gimana sih caranya menaikkan income, cari lagi tambahan, apalagi pandemik sekarang. Income mungkin sebagian ada yang dipotong oleh kantor, mungkin ada juga sebagian yang berkurang karena di PHK dan lain-lain. Jadi mulai mencari-cari ya. Saya mau Bapak dan Ibu berinteraksi dengan kami. Mungkin Bapak dan Ibu, saudara-saudari Sedharma bisa mengetikkan di kolom komentar. Bagi Anda, lebih penting itu sebenarnya adalah mencari uang sebanyak-banyaknya atau mengelola uang dengan baik. Nah,
Mudah-mudahan jadi seru nih ya, pro kontra ada dua Justru aliran kita ya. lihat ada Iya. nggak yang ini kan, karena saya lihat ini lumayan ya Bapak Ibu yang bersama kami saat ini di YouTube kita streaming ada 11 orang mengikuti kita, dan hari ini ada 59 kalian Namita dan teman-teman yang bareng kita, luar biasa ya, kami sangat mengapresiasi karena Anda menyiapkan waktu bersama dengan kami. Silakan diketikkan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, saudara-saudari Sedharma yang saat ini mendengarkan, mana yang lebih penting? Mencari uang sebanyak-banyaknya atau menguasai ilmu untuk mengelola uang? Ya. Silakan, sambil Bapak Ibu mengetikkan, Pak Agus silakan Lanjut ya, dilanjutkan. oke. Saya lagi terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah bergabung di Facebook dan di YouTube. Next slide, Nick. Next lagi. Oke, nah kita kan tadi kan judulnya ada 5 prinsip dasar mengenai keuangan pribadi. Nah, yang ini berdasarkan sekali lagi pengalaman pribadi saya selama 32 tahun. Nah, prinsip yang pertama ya, yang bikin kita kaya itu bukannya income-nya atau penghasilan, tetapi kebiasaan mengelola atau menghabiskannya itu yang akan menentukan orang kaya atau tidak kaya ya. Jadi sekali lagi banyak kita melihat banyak orang yang penghasilannya besar, tetapi kok waktu dia tua dia tidak kaya istilahnya gitu. Kenapa? Karena memang ternyata hidupnya terlalu jor-joran sehingga duitnya habis-habis aja. Nah, di balik prinsip nomor 1 ini ada prinsip yang namanya kita harus mengontrol atau memperhatikan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan. Jadi kalau bahasa kerennya want versus need gitu ya. Jadi saya punya cerita waktu saya muda banget ya, Bu Susi ya, waktu masih ya milenial gitu ya, waktu umurnya baru 20-an. Sekarang itu juga masih belum kelihatan. jangan next slide dulu. Sekarang juga masih kelihatan muda ya. Jadi waktu saya usia 20 berapa ya, 23 kira-kira. Nah, di situ kan zaman itu baru mulai keluar handphone tuh. Iya. Baru mulai benar-benar Iya. keluar handphone. Kalau anak sekarang kan kayak Niki itu langsung punya handphone gitu waktu SMA kali ya. Tapi kalau kita dulu waktu zaman saya baru mulai kerja, baru mulai muncul yang namanya handphone ya. Nah, otomatis ngelihat teman-teman sekeliling punya handphone, saya pengen punya handphone. Maka yang saya lakukan adalah tentunya pergi ke toko handphone, kemudian langsung beli. Dan bagaimana bayarnya? Bayarnya adalah dengan gesek kartu kredit. Nah, pertanyaannya apakah pada saat itu saya sudah membutuhkan handphone? Ya, kalau direnungin sekarang, saya ingat-ingat kayaknya belum deh. Pada saat itu belum butuh handphone. Tapi karena pengen gaya dong, namanya anak muda, masa nggak punya handphone? Lagi ada yang ditaksir gitu ya. Betul, ya namanya juga cowok ganteng ya. Jadi perlu punya handphone maka langsung beli. Padahal nggak mikir tuh bayar kartu kreditnya bagaimana, apakah uangnya sudah tersedia atau enggak gitu loh. Nah begitu juga waktu tahun berikutnya saya beli mobil. Alasannya apa? Oh alasannya karena saya akan tinggal di Gading Serpong pada saat itu, sehingga saya perlu mobil. Ini lagi SMA atau Oh enggak, ini udah kerja. Oh, Ini udah cerita kerja. udah kerja. Oke. Kalau SMA kere banget lah Bu. Nah, jadi waktu udah kerja memang udah ada penghasilan, tetapi penghasilannya masih kecil sekali waktu itu, masih gajinya 1 jutaan gitu ya. Nah, beli mobil, bayangin ya. Kalau boleh cerita detailnya, waktu gaji saya 1,8 plus lembur-lembur 2 juta lebih lah ya. Itu udah nyicil rumah sama mobil 1,7. Itu namanya hidup bagaimana itu ya, nggak kebayang juga sih bisa lewatin. Hebat. Tapi intinya waktu itu saya beli mobil hanya karena pengen gaya, pengen keren, pengen dilihat cewek gitu ya. Nah jadinya kita harus perhatikan banget mana sebetulnya kebutuhan, mana keinginan atau hasrat gitu ya. Nah jadi kalau memang butuh, oke beli. Tapi kalau cuma keinginan, sebaiknya dipikir berulang-ulang. Di next slide, Niki. Jadi kalau di nextnya ini kelihatan satu bagan, mudah-mudahan kelihatan di layar gadget Bapak Ibu ya. Itu ada satu guidance lah. Saya nggak bahas detail karena waktunya terbatas. Intinya kalau mau beli sesuatu tuh dipikirnya mesti berulang-ulang banget. Ditanya-tanya sama diri sendiri. Ini butuh apa cuman pengen ya? Pengen gaya ya? Atau ini benar butuh? Kalau benar butuh, oke boleh dibeli. Tapi kalau cuma buat gaya, sebaiknya jangan gitu ya. Next slide, Nick. Oke. Nah ini ada pepatah atau quote sedikit lah ya. Biaya hidup itu sebetulnya murah, gaya hidup yang mahal ya. Contoh,
kebutuhan hidup punya mobil, oke. Orang bisa beli mobil yang mohon maaf 100 jutaan sebenarnya juga udah ngegelinding kan ya. Yang penting Tapi, bannya nggak segi 4 nah gitu kan. itu gimana jalannya ya. Nah tapi kebanyakan orang pengen beli mobilnya yang mesti keren dong benar. gitu loh. Beli handphone sebenarnya kan nggak perlu juga yang logo Apple digigit sebelah gitu kan, yang Iya. mahal. Padahal yang penting adalah buat nelpon, buat WA gitu ya, buat nonton YouTube bisa gitu. Itu Tapi banyak. kalau sekarang dikasih coba yang zaman dulu yang kayak batu bata gitu mau Wah, nggak? itu buat timpuk anjing itu. Ya, jadi biaya hidup itu murah, gaya hidup yang mahal. Next. Oke. Ya, saya agak cepat dulu nanti di belakang banyak tanya jawab mudah-mudahan ya. Nah, prinsip yang kedua ya. Kalau kita nggak menabung, itu biasanya kita bisa kehilangan kesempatan, gitu loh. Nah, saya cerita sedikit di tahun 1998 itu ada krisis ya, krisis ekonomi Asia. Kali ini tahun ini kita lagi bicara di 2020 juga ada krisis corona, pandemi corona ya. Nah, kalau waktu yang kejadian di 98, waktu krisis ekonomi, tiba-tiba kalau kita naruh duit di deposito bank, itu bunganya 60% Bapak Ibu. Ya ini mungkin yang nonton kalau masih muda mungkin nggak ngalamin, kalau yang udah kolonial kayak kita Nah, itu coba ngalamin. saya nggak sorry ya, saya masih Baru milenial ya. baru lahir ya, Oh, 98. Bapak Ibu, coba nih saya tadi sebentar ya Pak Silakan. Agus ya. Tadi terima kasih ada Ibu Fani yang sudah memberikan pendapat katanya lebih penting mencari uang. Nanti kita lihat at the end ya. Iya. Jawaban ini sebenarnya nanti kita tidak akan mencari mana yang benar, mana yang salah ya Bapak dan Ibu. Iya. Tetapi kita akan kembalikan kepada perspektif Bapak dan Ibu masing-masing setelah mendengarkan secara keseluruhan 5 prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan ini ya Pak Agus. Iya. Terus kemudian ada Ibu Rosariwati Pangestu di Wah, YouTube juga, alirannya. beliau bilangnya mencari uang. Gengnya nih. sama nih, mencari Ya. uang ya. Betul. Nanti kita cari di bawah kolong atau di atas atap, barangkali banyak juga. Iya. Ada Pak Randi. Kalau ini tipe ambil aman nih. Dua-duanya. Dua-duanya. Udah dibilang pilih A atau pilih B. Saya mau A dan B. Katanya ini kalau dalam dhamma ini loba ya. Kayak apa ya, bercanda saja ya. Yang penting jangan suka pria dan wanita gitu ya. Oh iya betul. Oke, jadi ini nanti kita lihat sampai di akhir ya. Ya. Tuh ada lagi jawaban, terima Oh, kasih Pak untuk Henry Pak nih. Henry Wijaya. Lebih penting mengelola uang Lebih kalau kata penting. Pak Henry ya. Ya ya, jadi udah mulai pecah kubu ini ya, seru Iya, ya. betul. Oke. Nah tadi juga kan ditanya ya Bapak Ibu, jadi kami lebih senang kalau Bapak dan Ibu ini ikut interaktif bersama Ya. dengan kami. Siapa yang waktu zaman tahun berapa tadi Pak Agus? 98. 98 sempat mendepositokan uangnya di bank dan Iya. menikmati 60% bunga. Tereng, ngaku, ayo. Wah, itu berarti hebat banget orang itu yang Jadi sempet kita ya. kita bisa juga dari pola Bapak Ibu mengelola uang itu sebenarnya ketahuan dari habit-habit terdahulu yang pernah Bapak dan Ibu bentuk, itu Ya. nanti akan ketemu satu garis benang merahnya ya Bapak Ibu. Betul. Silakan Anda boleh ketikkan karena saya tidak akan menanyakan jumlahnya, tetapi hanya apakah Anda pernah menikmati suku bunga deposito 60% ya saat Ya. ini di bawah 5% Mungkin ya. ya mungkin kalau yang ya usianya kolonial gitu ya di tahun Angkatan Pak 98 Agus itu ya, kalau iya. angkatan saya rasanya nggak pernah. Di tahun 98 itu udah punya banyak duit, buru-buru ke bank deposito bunga 60%, bayangin Bu Susi ya. Iya. Tapi apa yang terjadi dengan saya pada saat itu? Karena saya jor-joran beli mobil, beli handphone, Iya. akhirnya tiap bulan yang tadi tuh gaji pas-pasan gitu ya. Iya. Jadi begitu teman saya bilang, "Yuk Gus ke bank yuk, taruh deposito 60%," saya cuma gigit jari. Wah, Karena nggak ada sisa uang, benar-benar nggak ada sisa, tiap bulan cuma buat bayar cicilan. Jadi itu adalah satu pembelajaran berharga di tahun Betul. 98. Iya. Ya sebetulnya di balik krisis itu selalu ada kesempatan Bu Susi. Betul. Seperti yang sekarang Iya. juga. Nah di tahun 98 kesempatannya adalah orang yang punya uang masukin deposito bunganya 60%, bayangin. Ya, saya tidak mengalami itu karena memang nggak punya uang, karena Iya. tidak menabung pada Iya. saat itu. Uangnya habis buat lifestyle. Oke. Nah itu pembelajaran. Great point ya Bapak Ibu. Oke, kita akan berikan waktu kepada Pak Agus untuk melanjutkan ke prinsipal yang tadi, yang kedua. Silakan Pak Ya. Agus. Nah, selain itu juga sebetulnya kalau kita punya uang lebih, kita punya kesempatan untuk berdana. Ya, jadi ada betul. satu cerita teman saya waktu itu hanya ke tukang parkir aja, dia lihat ada satu tukang parkir kayaknya tua banget, dia pengen berdana nih kayaknya, tapi kebetulan lagi nggak ada duit. Iya. Nah, seminggu kemudian dia parkir di area yang sama, dia cari tukang parkir yang tua itu yang dia pengen dana,
Dia cari, dia tanya-tanya kok nggak ada ya, adanya ganti tukang parkir muda. Dia tanya sama tukang parkir muda itu, katanya tukang parkir yang tua itu sudah meninggal. Ya, kehilangan Satu kesempatan untuk berbuat ya, kebaikan. berbuat kebaikan, berdana berkarma baik karena nggak punya uang. Jadi Ya. Bapak Ibu teman-teman, saya pingin kita semua kelebihan uang sehingga punya opportunity untuk berdana. Boleh next ya Nick? Sadu, ya, sadu, Bapak sadu Ibu ya. Sadu. Nah ini di layar satu guidance yang bagus banget. Ada namanya 50-30-20 budget method ya, metode budgeting. Kita boleh bagi 100% income kita, 50%-nya untuk kebutuhan, sekali lagi kebutuhan, 30% untuk keinginan. Nah, keinginan pengen punya baju bagus nih, padahal baju bagus mahal, misalnya baju biasa murah, kan yang penting baju ya. Iya, Gitu. Nah, betul. tapi kalau memang punya uang nggak apa-apa, bukan nggak boleh, tapi harus dialokasikan 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, lifestyle, mungkin pengen punya handphone bagus, kalau ada uangnya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ada 20% yang ditabung atau diinvestasikan, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Oke, next slide Nick. Nah ini prinsip yang ketiga ya, biar agak cepat, biar 5 segelas selesai, jadi bisa tanya jawab ya. Silakan. Nah yang ketiga ini kalau lihat di gambar jelas banget, kita kadang-kadang dikejar-kejar bola utang gitu ya. Tolong hindari sampai kelebihan hutang. Ya, prinsipnya sebenarnya hutang-hutang atau cicilan kita itu cuma boleh sekitar 1/3, maksimum 40% deh dari income kita. Ya, tadi saya sudah nyinggung sedikit ya. Jadi saya tuh dulu gaji cuma habis lewat, numpang lewat cuma buat cicilan mobil, cicilan rumah. Iya. Bahkan cicilan handphone ya, sekarang kan easy pay 0% 1 tahun gitu ya. Nah, itu nggak baik banget ya. Jadi kalau kayak kita naik kendaraan tuh kayaknya bensinnya mau habis terus, deg-degan gitu ya. Begitu ada masalah di tol bensinnya habis ya gimana gitu ya. Betul. Jadi hindarilah kelebihan utang, terutama utang yang tidak produktif atau utang konsumtif gitu ya. Boleh next Nick. Nah ini bagus banget nih. Ini saya belajar waktu saya mengambil sertifikasi QWP ya. Ini ada pembagian yang idealnya seperti ini. Nah, di dalam agama apapun, termasuk di agama kita Buddhis ya, kita harus berdana. Berarti harus ada pos sosial, gitu ya. Charity ya, charity. Jadi ada baiknya kita semua menyisihkan 2,5 sampai 10% tergantung kemampuan masing-masing untuk charity atau pos sosial, gitu ya. Nah, di situ sudah ditulis hutang boleh nggak? Boleh, tapi maksimum 35%. Dan usahakan hutangnya hutang yang produktif ya, bukan yang konsumtif. Kadang-kadang orang beli tas LV tapi utang gesek 2 tahun gitu ya. Nah yang paling ekstrim gini nih, banyak anak muda sekarang sih lagi pandemi nggak bisa jalan-jalan ya, tapi di tahun-tahun lalu wah ada trip ke Jepang, saya ke Jepang tapi bayarnya gesek. Jadi lunasnya baru 1 tahun kemudian, padahal tripnya cuma 2 minggu ke Jepang. Nah ini yang nggak bener nih, enjoynya 2 minggu tapi utangnya sampai 1 tahun. Jadi kalau memang belum ada duitnya lebih baik jangan jalan-jalan dong ya. Sebenarnya begitu gitu ya. Ini saran yang luar biasa bagus ya dari Pak Agus ya. Bapak Ibu mudah-mudahan yang saat ini sedang bersama dengan kami, yang sedang mendengarkan ya, kalau sedikit disentil nggak apa-apa lah ya, karena kan buat kebaikan. Yang selama ini punya kebiasaan gesek dulu, pergi jalan-jalannya cuma seminggu 2 minggu, pulangnya harus nyicil selama 2 tahun loh Bapak Ibu loh. Saya mohon dimaafkan ya kalau nyentil ya. Nanti saya kasih tahu alamatnya di mana. Oke, ada namanya pos masa depan. Jadi kita harus berpikir jauh ke depan. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya anak tentunya harus mulai menabung buat pendidikan anak-anak gitu ya, buat masa pensiun. Nah, ada pos jaga-jaga. 10% dari income kita harus disisihkan untuk jaga-jaga karena kita nggak pernah tahu. Kebetulan kita lagi mengalami pandemi corona, banyak juga orang yang kena potong gajinya. Nah kalau nggak punya pos jaga-jaga atau emergency fund ini kayaknya agak repot nih. Kalau kemarin tiba-tiba gajinya dipotong 25%, 50%, pasti stres gitu ya. Nah kebutuhan itu 30% dan ada pos gaya hidup boleh ya, idealnya ya 15% gitu ya, buat entertainment. Boleh nggak makan enak? Boleh gitu, siapa bilang nggak boleh gitu ya. Jadi patokan-patokan ini sebetulnya tidak baku ya, maksudnya ada banyak aliran yang berbeda-beda, tapi kalau kita nangkep benang merahnya, intinya kita semua harus perlu budget
ya untuk kita alokasikan ke pos-pos tertentu. Jangan nggak ada perencanaan habis, nggak ada perencanaan habis betul. gitu ya Bu Susi ya. Oke, next Nick. Ini terima kasih sekali kita dibantu sama Niki ya namanya. Ya, milenial yang masih kuliah semester 3 kalau kita gaptek ya berdua ya. Untung ada yang bantuin ya. Iya betul Pak. Jangan di open ke publik Pak. Malu ya. Oke, saya lanjut dulu ya Bu Susi ya. Prinsip yang keempat, nah itu sebetulnya tadi saya sudah mulai menyinggung ya, bahwa kita harus punya emergency fund yang bisa menyelamatkan hidup kita ya. Berapa sih besarannya, pertanyaannya biasa itu. Berapa besaran emergency fund yang kita harus miliki? Terus terang dulu saya berteori 3-6 bulan. Tapi waktu ngalamin yang namanya COVID-19 tiba-tiba datang dan ternyata COVID-19 ini lama banget ya. Iya, benar. Itu saya akhirnya sekarang kayaknya merevisi loh. Kalau orang yang sudah menikah harus punya emergency fund atau pos jaga-jaga. Itu idealnya 12 bulan biaya hidup. Ya. Kalau dulu pikirnya cuma 3 bulan cukup atau 6 bulan cukup, tapi nggak terasa loh ya Bu Susi. Betul. Kita udah 6 bulan kita nih. Sudah 6 bulan. 6 bulan loh. Apa pandemi corona atau PSBB ini gitu ya. Betul. Nah, banyak sekali dalam hidup kita satu kejadian tiba-tiba atau musibah atau krisis yang mungkin saja datang. Kalau saya sendiri pernah mengalami mobil saya tabrakan gitu ya. Sampai hancur, sampai benar-benar harus dibetulin total lah istilahnya. Nah, di situ kalau orang nggak punya asuransi, saya nggak kebayang seperti apa. Nah, untungnya pada saat itu saya juga sudah sadar asuransi, maka mobil saya diasuransikan, walaupun harus nginep sebulan lebih sampai 2 bulan, tapi saya cuma keluar on risk, ya, yang cuma beberapa ratus ribu untuk bayar ada tanggungan itunya. Sendiri gitu ya Pak ya. Kebayang kalau misalnya harus ganti benar-benar semuanya, juta. Itu waduh, kayaknya nggak ada uangnya juga. Jadi asuransi itu sebetulnya salah satu yang membackup untuk musibah-musibah seperti itu. Benar. Gitu ya. Next Niki. Ya, ini saya udah bahas tadi ya, boleh lanjut aja next lagi. Ya, yang kelima ya, prinsip yang terakhir. Nah, kita ini kalau ke mall atau di mana itu banyak sekali sales kartu kredit yang nawarin. Kita lagi makan, tiba-tiba ada sales kartu kredit yang nawarin. Agresif sekali mereka. Betul. Gitu ya. Nggak ada bayar apa-apa, nggak ada fee di awal, nggak ada annual fee, bahkan ya akhirnya ya udahlah, apa susahnya sih kita cuman tanda tangan di form kemudian dapat sebuah kartu. Wah, kayaknya kartunya ajaib gitu ya, digesek bisa bayarin. Nah, nggak tahu ternyata ujung-ujungnya ada buntut ya Pak Agus ya. Sekali lagi hari ini sharing saya lebih banyak dari pengalaman pribadi. Saya juga pernah jujur sampai dikejar-kejar debt collector. Sampai debt collector datang ke depan rumah saya yang jelek itu tadi gitu ya. Saya kalau pulang malam, mbak saya tiba-tiba bilang, kamu tadi dicariin loh sama debt collector, ditungguin seharian. Wah, untung saya dulu ya pagi-pagi pulang malam gitu ya. Karena harus jadi guru les privat kan, cari uang kan. Pagi-pagi pulang malam, pokoknya kerja juga sama dari pagi sampai malam. Wah, saya sampai deg-degan juga dikejar debt collector, bayangin. Nah, apa yang terjadi pada saat itu adalah karena ada kartu yang enak banget yang nggak berasa bayar, beli handphone gesek, beli apa-apa gesek, makan gesek gitu, tanpa mikir bahwa bulan depan harus dibayar. Nah, saya ngalamin waktu terima tagihan itu ada kolom tulisannya minimum payment. Bayarnya minimum lagi. Wah, jadi kan itu menarik kan, minimum payment. Angkanya kecil, yang rata-rata cuma 10%-an dari total tagihan. Wah, bayarnya minimum Bu Susi zaman itu. Tanpa ngerti. Nah, tahu-tahu ternyata itu berbunga. Bapak Ibu teman-teman, for your info ya, untuk diketahui bahwa bunga kartu kredit itu 2-3% per bulan. Betul. Jadi kira-kira kali bisa 12 coba dikali 12 berarti 30-36% per tahun. Per tahun. Dimana kalau kita taruh deposito sekarang paling 5-7% per tahun. Itu kalau di atas MM-an Pak, 5-7. Kalau cuma puluhan juta, kalau ratusan cuma juta. Puluhan ratusan cuma 999 juta 999 rupiah, cuma dapat 4, sekian. Oh, ini Bu Susi ketahuan nih banyak duitnya ya. Saya sebelum ketemu Bapak, saya survei ke banyak bank. Oh gitu, suka merendah aja ini Bu Susi ya. Nah, yang saya alami adalah saya akhirnya dikejar-kejar satu tagihan yang ternyata kok setiap kali bayar minimum payment nggak habis-habis tuh. Yang ada makin gede gitu, kayak bola salju ya. Nah, belakangan saya baru teliti, pelajari ternyata transaksi yang zaman dulu yang kita nggak lunas itu pun kena bunga berbunga. Bunganya kena lagi bunga berbunga. Berarti dia perhitungan bunga majemuk ya Pak ya, luar biasa ya. Jadi bukan flat.
Betul. interest loh Bapak Ibu. Tapi Kalau Bu Susi ngerti nih, tapi banyak orang nggak paham apa itu bunga flat, apa itu Iya. bunga majemuk. Itu nanti ya. Intinya adalah bunganya kena bunga lagi. Jadi akhirnya ngegulung sampai akhirnya ibaratnya cekek leher, Cekek leher, ya hampir ya. tenggelam saya. Nah, itu sampai bertahun-tahun loh Bu Susi, sampai akhirnya setelah menikah baru saya bisa lunasin, baru bisa settle gitu loh. Jadi Bapak Ibu hati-hatilah dengan kartu ajaib itu kalau kita nggak bayar lunas. Iya. Jadi idealnya adalah bulan depannya kita sudah bayar full payment. Iya. Bulan depannya datang tagihan kita selalu bayar full payment supaya kita nggak kena bunga, nggak kena penalti karena terlambatan bayar juga. Iya. Nah, jadi kartu kredit ini bagus nggak? Bagus, alat bantu yang bisa mengontrol. Iya, Saya suka pakai kartu kredit karena ada statementnya. Jadi Iya. kita tahu pemakaian kita apa aja. Benar. Kalau kita bawa cash, bayar ini, kita malas catat, kadang-kadang lupa. Gitu. Aduh, pakai apa aja ya tadi ya. Iya. Tapi jangan lupa harus bayar full payment setiap bulan, bukan bayar minimum payment. Ya. Jadi itu tentang kartu kredit ya, prinsip yang kelima. Next slide, Nick. Nah, itu saya udah bilang ya berkali-kali karena ini penting banget dan banyak orang saya tahu di Indonesia ya yang terjerat sama utang kartu kredit dikejar-kejar debt collector. Mana debt collectornya item-item lagi ya. Kalau debt collectornya cantik kayak Bu Susi sih nggak apa-apa dikejar-kejar ya. Oke, next. Ya, tinggal dikit lagi nanti kita bisa tanya jawab nih ya. Nah, jadi kita perlu mindset yang benar tentang bagaimana mengelola uang. Dan ini kita nggak pernah belajar di bangku sekolah maupun di kuliahan, dan sayang sekali orang tua kita juga nggak belajar ini sehingga orang tua kita juga cenderung nggak bisa ngajarin ini. Jadi kita perlu belajar tentang ini. Jadi ada mindset yang benar bahwa kita perlu adanya proteksi. Apa itu proteksi? Salah satunya adalah asuransi ya. Betul. Kita juga perlu ngerti apa yang namanya aset. Nah, ada istilah namanya net worth, aset yang sudah dikurangi hutang. Kita perlu yang namanya budgeting, kita perlu menabung, kita perlu ngerti mengatur pengeluaran, kita perlu ngerti juga tentang bagaimana tentang hutang, KPR, kalau yang bisnis tentunya hutang bisnis, kemudian investasi. Jadi ini semua bersyukur saya belajar melalui pengalaman dan melalui pendidikan sekarang ini gitu ya. Next slide. Kita habisin dulu ya Bu Susi ya, habis itu. Silakan, Pak, Oke, ini kayaknya udah slide terakhir ya, betul ya Nick ya. Nah, ini cuman sedikit promosi ya. Kalau memang mau mengontak saya bisa kontak lewat DM Instagram @wongaguste atau mungkin WA ke handphone saya kalau pengen ngobrol, pengen tanya-tanya, dan juga saya punya YouTube ya. Oke, saya kembalikan kepada Bu Susi. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bapak Agus ya, Bapak Ibu yang saat ini masih tetap bersama dengan saya dan Pak Agus. Boleh berikan tanda jempol ataupun love atau emoticon apapun untuk kita appreciate Pak Agus ya. Bodana, jadi Pak Agus tahu bahwa beliau lagi ngomong apa yang beliau sampaikan ini kan murni adalah pengalaman pribadi ya Bapak Ibu. Sehingga beliau tahu Bapak Ibu saat ini bersama dengan kami. Dan terima kasih atas sharing beliau yang tadi dari pengalaman pribadi. Nah, ini menarik sekali, saya mencoba membaca beberapa komen yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Ada pertanyaan di awal, siapa yang pernah mendepositokan uangnya di tahun 98 menikmati bunga deposito 60%? Sepertinya nggak ada yang jawab ya. Ada nih, ada? Ibu Rosariwati Wah, ini Pangestu pernah. Holang kaya nih, Sultan nih kalau bahasa sekarang ya. Keturunan dari bangsawan gitu ya. 98 aja udah pernah deposito 60% saya baru lahir kayaknya. Ini Bu Rosari pasti kaya raya. Lalu ada ini Bapak Andrian, beliau bilang 98 itu saya masih kelas 3 SMP, masih unyu-unyu gitu ya. Wah, tapi orang tuanya mungkin saja ya mendepositokan. Lalu ada lagi, tapi kata Bu Rosariwati seingatnya 30%. Mungkin ingatannya pada saat itu sedang melambai ya, karena memang seingat saya Bu ya 60%. Jadi pada saat sampai 62%. Waktu itu memang ekstrim sekali. Ekstrim sekali. Jadi kenapa pemerintah waktu itu melakukan tindakan seperti ini? Ini kita lihat opportunity tadi yang Pak Agus sampaikan memang benar banget ya Pak ya, bahwa di balik setiap kesulitan ataupun krisis itu selalu ada kesempatan. Jadi zaman itu 98 semua orang mengalami kesulitan keuangan, ekonomi mangkrak istilahnya, pemerintah butuh duit.
Nah, caranya itu paling gampang bagaimana? Ngambil dari masyarakat, bener nggak Pak? Waktu itu mau ngambil dari Pak Agus, tapi Pak Agus waktu Nggak itu punya belum duit. punya, dia pelit, dia nggak mau Ya. pinjemin pemerintah. Nah tuh kayak ibu ini nih, kayak Bu Roswa, ibu tadi, saya Ibu Rosariwati. Rosariwati. Nah beliau baik hati, Ya. beliau pinjamkan buat pemerintah Ya. dengan imbalan 60%. Beliau menikmati keuntungan di balik krisis yang Ya. dialami oleh Pak Agus. Memang dalam krisis itu biasanya inflasi mau ditekan juga kan. Iya. Jadi dana masyarakat ditarik disimpan di bank Betul. gitu. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu, terima kasih yang sudah memberikan apresiasinya dalam bentuk love-nya ataupun tanda jempol. Ini kita dua juga kita Terima berikan tanda kasih. jempol ya buat Bapak Ibu dan saudara-saudari Sedharma yang saat ini sedang bersama dengan kami. Lalu kemudian ada yang disampaikan oleh Ya, siapa nih buat ya? Bapak Saya Ibu, coba baca. kalau ada pertanyaan silahkan diketik. Ya, Nanti saya akan mencoba menjawab. betul. Ya, I do my best. Kalau nggak ada yang tanya, kita jadi bingung nih. Kayaknya kita ngobrol berdua aja. Kalau Bapak Ibu silahkan ya, kalau mau sharing atau barangkali punya pengalaman pribadi juga boleh. Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Agus nih Pak. Tadi kan barangkali di sini Bapak Ibu kalau lihat tadi ada skema yang mengenai pengelolaan keuangan. Disarankan dibagi menjadi beberapa pos ya. Jadi ini sebenarnya penting sekali. Itu ada berapa persen, berapa persen, berapa persen. Sebenarnya Bapak dan Ibu, apakah angka tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus ya Pak ya, itu angkanya apakah fix atau tidak? Memang tidak ada yang Ya, harus itu hanya diikutin. acuan gitu Itu ya, dan acuan. banyak perbedaan pendapat. Betul. Tapi memang ya bedanya dikit-dikit aja sih. Minimal Bapak Ibunya harus punya ya Pak Ya. Agus ya, Ya. untuk pos-pos seperti itu. Punya planning, Boleh punya nggak Pak, budgeting. misalnya nih saya udah bikin pos-posnya, saya untuk jajan misalnya ya sebulan saya perlu jajan kan, misalkan saya mau beli makanan kesukaan saya, terus saya ambil dari pos itu, pos mana Pak masuknya? Saya perlu untuk saya jajan aja saya makan gitu, itu harusnya saya masuknya ke pos yang Entertainment. mana Pak? Entertainment. Ya, mungkin jadi boleh coba ditampilkan. coba dibalik ke bagan ya, Nik. Karena ini bagan ini Kayaknya, menurut saya yang Pak ini- Agus, yang ini ya, yang- betul, yang financial Bu monthly Susi tertarik ya. management, ya. Nah, Jadi kan- saya seneng makan nih, saya Iya. orangnya suka makan misalnya. Nah itu saya sebaiknya masuk kan di ke situ mana? ada pos gaya hidup tuh. Sekali lagi, Bapak Ibu, teman-teman, bukan berarti kalau kita mengelola uang kita jadi hidupnya nggak enak banget gitu ya. Kayaknya menderita banget, pelit banget. Harus Itu juga nggak warteg bagus. terus gak sih? Iya, makan tempe warteg terus juga nggak nikmat gitu ya. Biar gimana kita sebagai manusia pasti pengen juga ya menikmati hidup. Jadi yang penting adalah kita punya planning, kita Iya. punya budget alokasi. Contoh di situ ada ditulis pos gaya hidup maksimal 15%. Jadi kalau kita punya income, boleh nggak kita nikmatin? Boleh, Iya. asal ada pengaturannya. Jadi begitu menyentuh 15% sadar diri gitu kan. Waduh, ini kayaknya bulan ini saya udah terlalu menikmati gitu ya. Terlalu banyak belanja, terlalu banyak shopping, terlalu banyak makan enak, perut juga udah makin tebel gitu ya. Benar. Jadi harus ada peringatan, harus ada batasnya. Nah, saya punya teman dulu ya, menarik sekali waktu makan siang dia tiba-tiba traktir kita. Terus saya bilang jangan dong, jangan traktir kita bayar masing-masing aja. Dia jawabnya begini, ini waktu saya masih kerja jadi karyawan. Dia jawabnya gini, tenang aja, saya punya budgetnya kok. Nah, di situ waktu itu saya belum belajar tentang pengelolaan keuangan. Saya belajar dari teman saya itu, wah, kok hebat banget orang ini ya. Dia punya budget untuk nraktir teman. Iya. Saya sampai mempertanyakan lebih lanjut. Beneran lu? Iya bener. Setiap bulan itu gue punya budget untuk entertainment. Salah satunya adalah traktir teman. Kok bisa begitu? Nah, zaman itu dia Keren. pakai amplop-amplop. Iya. Belakangan dia ganti jadi rekening bank. Nah, jadi itu adalah contoh yang baik sekali bahwa seseorang harus punya planning setiap bulan. Betul. Berapa yang dia pengen nikmatin gitu. Selama ada uangnya nggak salah dong, benar Iya, nggak? betul. Nah itu, waduh, saya benar-benar terbuka pikirannya di situ. Tapi saya pernah loh Pak, Bapak Ibu ya teman-teman semua, saya sendiri pernah mempraktekkan yang amplop-amplop loh. Wah hebat nih Bu Susi, Jadi- pantas kaya ya. Sadu ya. Jadi mempraktekkan amplop-amplop itu intinya mungkin nanti kita pada saat Bapak dan Ibu mendengarkan ini kan sekilas gitu ya, bisa mengambil pola yang cocoknya itu seperti apa. Karena Betul. setiap orang kan punya karakter Betul. berbeda-beda. Saya juga berulang kali, maksudnya tuh berubah-berubah. Dan itu cukup lama, mulai dari mencatat setiap pengeluaran, terus kemudian saya pisah-pisahin tuh amplop ini buat uang sekolah anak misalnya, terus ini buat saya katakanlah memang mau buat
jajan, terus saya mau buat bayar pulsa, udah saya batasin. Itu dulu saya pernah banget Pak. Jadi sekali pergi itu amplop di tas itu bermacam-macam amplop. Kadang orang mungkin bingung juga ya ngelihat pas mau ini keluarin amplop. Bon-bon itu saya nggak buang, jadi saya simpen. Ini keren. Tapi sekarang udah ketemu cara yang jauh lebih efektif ya kan, tentunya dengan menggunakan teknologi. Nah, sekarang saya tanya nih Pak, ini teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya, pengalaman pribadi barangkali kalau memang mau di ini. Oke, nah ini ada pertanyaan nanti saya akan bacakan dari Ibu Rosariwati Pangestu. Di atas masih ada nggak? Coba kita langsung pertanyaan itu aja. Oke, ya. Langsung pertanyaan dari Ibu Rosariwati Pangestu. Lebih baik simpan di deposito atau saham? Saham apa yang tidak banyak risiko? Wah, ini keren nih, pertanyaannya udah mulai saham ya. Terima kasih Bu Rosariwati atas pertanyaannya. Ini Bu Rosariwati Pangestu loh, jangan-jangan ada hubungan sama konglomerat ya. Yang kalau menurut saya, sekali lagi pendapat saya, kita harus juga punya deposito. Jadi uang kita itu yang namanya investasi juga dialokasikan. Jadi nggak semua investasi kita deposito only, atau saham only, atau emas saja, gitu ya. Investasi pun ada portfolionya, harus dibagi-bagi. Nah, menurut saya Bu Rosari, kita perlu punya deposito karena deposito liquid, kapanpun dibutuhkan tinggal ambil, ya. Dan deposito relatif aman dan juga dijamin oleh Bank Indonesia. Nah, saham perlu nggak? Nah, saham itu sebetulnya perlu. Banyak orang, terutama mohon maaf, orang-orang yang sudah agak senior gitu ya, suka anti saham, gitu ya. Jangan main saham lu, gitu katanya gitu ya. Saham itu berbahaya. Nah, kita karena kurang edukasi keuangan, jadi akhirnya tidak paham. Padahal di negara maju, Amerika, Hong Kong, sebutlah Singapura, semua itu orang ngerti investasi saham. Dan saham itu adalah salah satu instrumen yang kalau memang kita mau memaksimalkan, itu bagus karena bahasa kerennya high risk, high return. Memang resikonya tinggi, tapi kalau kita paham, kita bisa atur, maka akan dapat keuntungan yang banyak juga. Apalagi zaman sekarang nih lagi pandemi corona ya, ternyata itu banyak banget orang jadi investasi saham. Karena nganggur gitu ya di rumah gitu ya, ada uang nganggur jadi investasi saham. Jadi jawaban saya Bu, sekali lagi harus ada deposito, tapi juga harus ada saham. Nah, saham apa yang tidak banyak mengandung resiko? Sederhana dulu ya, ini kalau bahas saham agak butuh waktu lebih lama ya. Saham yang blue chip atau perusahaan-perusahaan yang besar, yang ternama, yang terkenal. Ya, nanti Bu Rosari tinggal ketik aja mungkin di Google saham blue chip Indonesia itu apa, nanti keluar listnya gitu ya. Terima kasih ya Pak Agus ya, memberikan insight yang bagus banget. Saya ingat sekali bahwa segala sesuatu itu akan, karena pertanyaannya tadi kan yang tidak banyak risiko tadi ya Ibu Rosariwati. Sebenarnya segala sesuatu itu kan ya Pak Agus akan menjadi risiko jika kita tidak mengerti. Betul. Kita tidak memiliki edukasi yang baik tentang hal tersebut, itu menjadi risiko. Contoh misalnya nih, Pak Agus jago banget berenang, bener ya? Saya nggak bisa berenang. Buat saya berenang itu menjadi berisiko, tapi buat beliau tidak, karena beliau terlatih dan sangat jago berenang. Jadi maksudnya Pak Agus tadi, kalau boleh saya simpulkan, menjawab pertanyaan dari Ibu, apakah yang lebih bagus itu simpan di deposito atau di saham? Lebih lihat dulu ke profilnya beliau, betul ya, butuhnya itu di mana, dua-duanya bagus, dua-duanya beresiko, bisa. Ntar taruh di saham, tahu-tahu kok kecil banget, nyesel saham nih, itu kan naik turun, marah, misalnya kok uangku nggak berkembang, beresiko, duit tidak berkembang dengan optimal. Bahkan bisa turun loh ya kalau saham. Yang salah pilih perusahaannya malah turun, ya baru-baru ini baru terjadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang penting memperhatikan yang tadi Pak Agus bilang, memiliki edukasi yang tepat terhadap instrumen investasi apa yang Bapak Ibu mau lakukan, itu jauh lebih baik sebelum memutuskan ya. Jadi jangan cuma dengar katanya saham lagi bagus, katanya itu bahaya juga tuh kalau dengar katanya itu ya. Jadi harus benar-benar teredukasi atau nurut saran dari orang yang sudah membuktikan dia memang berhasil ya Pak ya di situ ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Bu Rosari kalau mau lebih detail mungkin bisa WA saya ya. Tadi sudah ada nomor kontaknya Pak Agus. Pak Henry Wijaya nih. Pak Henry menanyakan, selamat siang Pak Agus, bisa dijelaskan lebih detail mengenai slide terakhir yang mengenai financial mindset. Oke.
kita buka Ini financial sayangnya nggak bisa dibahas dalam waktu singkat ya, Pak. Pak siapa? Pak Henry. Henry. Mungkin bisa di ini Pak Agus ya, Iya. mungkin dikasih tahu sekilas aja contohnya misalnya. Jadi ini ada 6 hal yang ibaratnya perlu kita pelajari waktu kita belajar tentang keuangan pribadi gitu ya. Yang pertama adalah tentang proteksi atau asuransi. Kenapa? Karena banyak orang rajin berinvestasi. Invest. Sederhana aja deh. Misalnya taruh di deposito, katakanlah 20 juta, 30 juta. Tapi tidak punya perlindungan. Tiba-tiba kena COVID, ya, tiba-tiba habis lebih daripada uang yang dia miliki. Jadi itulah gunanya proteksi atau asuransi. Ya, kemudian ada pembelajaran tentang aset. Ya, banyak orang kurang paham aset itu apa aja sih. Nah, sebetulnya aset itu banyak sekali pilihannya. Nah, tentunya aset terkait juga dengan investasi. Yang tadi saya sempat singgung. Investasi banyak orang mungkin kalau orang senior taunya deposito doang, beli emas mungkin itu. Tapi kita perlu belajar tentang saham. Bahkan ada yang namanya obligasi, ori, reksadana gitu loh. Nah, investasi itu banyak cabangnya dan kita perlu belajar. Dan memang sebaiknya ada portfolionya, harus dibagi-bagi. Ada orang invest properti semua, tapi waktu mau dijual ternyata susah. Waktu krisis nggak liquid. Ya, ada orang deposito doang gitu. Jadi kita akan belajar tentang macam-macam investasi di situ. Nah, debt dan kredit itu kita belajar tentang bagaimana berhutang yang baik. Ya, hutang harusnya produktif, hutangnya harusnya seperti apa. Kalau beli rumah KPR sebaiknya berapa tahun? Ada orang yang KPR 20 tahun. Jujur saya bilang KPR 20 tahun itu kelamaan. Akhirnya jadi kemahalan harga rumahnya. Gitu loh. Ya, beli mobil juga seperti itu, ada hitungannya ya. Kemudian spending, bagaimana kita spending yang bijak. Bagaimana yang tadi membelanjakan uang ya, antara bedanya dengan wants dengan needs tadi ya. Kemudian harus mengalokasikan yang tadi sistem amplop atau apa gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi harus ada budgeting dan harus ada menabung. Pak Henry sekali lagi karena keterbatasan waktu kita nggak mungkin bahas ini dan memang ini merupakan basic aja hari ini buat memancing pikiran. Tapi kalau mau detail perlu kelas-kelas yang lebih mendalam. Iya, jadi nanti boleh juga diusulkan ya untuk Cendekia Panasika ya kelas khusus itu kayaknya nggak bisa di acara kebaktian seperti ini terlalu pendek. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan dari Pak Agus ya, Pak Henry. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Mungkin saya kalau boleh sampaikan sedikit ini yang financial mindset tadi ya Pak Agus. Adalah bagaimana kita itu harus punya pola pikir yang tepat. Ya Pak ya. Kalau tadi Pak Agus sampaikan namanya investment, nah investmentnya seperti apa? Nah itu mindsetnya setiap orang kan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi yang menentukan seseorang mau investasi tadi di deposito, di saham atau apa, tergantung profilnya kan juga. Tergantung profil dia, dan tergantung umur, ya anak-anak muda mungkin lebih agresif gitu ya Pak. Waktu masih muda boleh agresif karena masih banyak waktunya. Tapi kalau kita udah senior apalagi udah pensiun, jangan agresif karena itu uang bisa habis hasil dari tabungan dari muda, bahaya. Saya mau tes nih sekarang Bapak Ibu ya, tadi kan sudah dengarkan Pak Agus berkali-kali menyebutkan yang namanya tadi bahas tentang debt dan kredit. Jadi bagaimana kalau berhutang itu tadi Pak Agus berkali-kali loh menyebutkan. Ayo siapa yang ingat Pak Agus menyebutkan ada 2 jenis hutang. Bapak Ibu bisa diketikkan hutang apa yang Pak Agus sebutkan berkali-kali. Kita mau lihat nih ada 60 orang lebih yang saat ini live bersama dengan saya dan Pak Agus dan kita mau lihat apakah Anda mengikuti dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Ada 2 jenis hutang dan kita harus sangat bijaksana sekali dalam mencermati hutang ini. Bapak Ibu bisa ketikkan di Facebook ataupun di YouTube. Ada berapa jenis hutang Bapak Ibu? Ada 2, yaitu hutang. Wah, Pak Henry memperhatikan sekali ya. Terima kasih Pak Henry. Tepuk tangan untuk Pak Henry ya, hutang produktif dan hutang konsumtif. Nah, mungkin jadi pertanyaan kali apa itu hutang produktif? Jadi boleh kasih contoh Pak, karena saya yakin Bapak Ibu ini lagi bertanya apa sih hutang produktif, hutang konsumtif ya? Hutang konsumtif tuh paling ekstrim yang tadi saya bilang. Mau pergi ke Jepang, perginya 2 minggu,
itu kan konsumtif ya, Oh, namanya dia kita pengen sifatnya pleasure. dihabisin Tapi gitu dia ya. berhutang. Misalnya pakai kartu kredit, Iya. bayar 12 bulan, Iya. itu kan hutang dalam rangka konsumsi, dalam rangka pengen jalan-jalan gitu ya. Iya. Nah, kalau hutang produktif itu adalah berhutang yang akhirnya apa yang diutangin atau aset yang dibeli itu Iya. dalam rangka menghasilkan uang lagi. Oke. Contoh yang paling gampang Oh. orang ngerti, oh saya mau hutang nih buat beli mobil, mobilnya buat nge-Grab misalnya. Kan Itu hutang produktif. produktif karena Iya. mobilnya menghasilkan uang gitu Oke. loh. Jadi harus memahami banget ini saya berhutang dalam rangka produktif atau konsumtif. Jadi hindari banget sebisa mungkin hutang konsumtif. Tapi kalau hutang produktif kita memahami, oh ini penting dalam rangka kita menghasilkan uang lagi. Tetapi tetap harus mengacu kepada pos-pos tadi Betul. yang ada alokasi maksimal Betul. dan lain-lain ya. Betul. Jadi Bapak Ibu ini kan direkam. Bapak Ibu kalau tadi sempat miss mengenai alokasi budget harus berapa persen, nanti Ya. Bapak Ibu bisa replay lagi setelah Ya. acara kita ini selesai. Gampang kok. Oke. Ini Hutang terima maksimum kasih, sepertiga ya. gitu, kira-kira. Ibu Titin juga tadi menjawab hutang Memperhatikan konsumtif dan hutang produktif Pak Terima Agus kasih, dan Bu Bu Susi. Titin. Terima kasih ya. Baik, Bapak Ibu, jadi ini kita lihat secara waktu kelihatannya ini menarik sebenarnya. Kalau memang mau dikupas tentang hal ini tuh banyak ya Pak Agus ya. Ya. Nah, tadi Pak Agus sudah sampaikan bahwa kita harus memiliki mindset yang tepat. Ada 5 prinsip ya Bapak Ibu ya. 5 prinsip dalam keuangan. Saya akan coba rangkum sekilas untuk Bapak dan Ibu yang mungkin saat ini baru join bersama dengan kami. Dan tentunya kalau Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan sekitar tentang topik yang tadi Pak Agus sampaikan, boleh diketikkan. Kalau waktu kita nggak cukup untuk menjawab, nanti Pak Agus akan membaca, beliau akan bisa menjawab ke Bapak Ibu, atau boleh tadi sudah disampaikan alamat email beliau, Bapak Ibu boleh konsultasi juga. Ya, jadi ada 5 prinsip ya hari ini yang kita bahas adalah topik pengelolaan. Tadi di awal-awal yang kita sudah tanya Pak Agus ya kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudari Sedharma di sini, bahwa yang mana lebih penting, mencari uang sebanyak-banyaknya atau memiliki kemampuan untuk mengelola uang. Nah, itu jawabannya adalah Sebenarnya itu cuma buat pancingan aja biar seru. Tapi kalau jawaban saya tentunya dua-duanya penting. iya. Kalau kita mencari uang pinter tapi ngabisinnya terlalu pinter, habis juga. Betul ya, nggak Ya. boleh pinter dua-duanya. Tapi kalau cuman pinternya di mengelola keuangan, tapi nggak bisa ngasilin duit, ya Iya. duitnya dari mana gitu lah. Betul. Jadi dua-duanya penting. Ya, oke. Jadi 5 prinsip tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kita harus bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan, benar-benar butuh. Ibaratnya tuh kalau nggak punya mati gitu ya, kebutuhan utama gitu ya Pak. Kalau nggak makan saya nggak bisa hidup. Tapi kalau udah makan ada pilihan. Punya uang cuma 10.000, Ya. mau makan Makan warteg apa? atau mau makan KFC misalnya. Nah, kalau misalnya kita bilang itu adalah needs, kebutuhan, kita Ya. makannya warteg, Ya. ya kan biar hidup, kan masih nabung 3.000 di warteg masih ada nggak ya? 7.000-nya masih bisa dialokasikan lain. Tapi kalau udah bilangnya itu adalah want, keinginan, pilih KFC, Iya. benar nggak Pak? Makan untuk kenyang apa makan untuk pleasure? Wah, ya kan? keren ya. Lalu prinsip yang kedua itu adalah no saving, itu kita akan lost opportunity ya Bapak Ibu ya. Ya. Kesempatan untuk memberi lebih, melakukan kebajikan itu hilang. Cerita Ya. tukang parkir Pak Agus tadi. Jadi artinya kehilangan momentum juga yang tidak sempat menabung, mendepositokan. Namun Ya. siapa tahu nanti pemerintah keluarkan lagi 75% deposito Pak. Udah bisa ya. Itu namanya negara krisis. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai ya. Oke. Lalu kemudian mengenai prinsip budgeting, nanti Bapak dan Ibu bisa replay lagi. Prinsip yang ketiga itu adalah debt enables people to live a lie. Jadi maksudnya tuh gaya-gayaan tuh nggak penting lah. Jadi jangan sampai gara-gara kepengen gaya, Iya. jor-joran gitu ya Pak ya. Yang biasa-biasa aja nih kayak Pak Agus nih ya. Lihat tuh penampilan pas-pasan ya. Nih pas mau beli mobil ada. Pas mau Sadu. jalan-jalan ke luar negeri ada. Pas mau bawa anak-anak ke mana saja ada. Itu namanya pas-pasan gitu ya.
Oke, hindari hutang konsumtif. Lalu prinsip yang keempat ya Bapak Ibu, itu tadi disampaikan oleh Pak Agus adalah harus punya emergency fund. Salah satunya adalah asuransi. Jadi Bapak Ibu punya mobil diasuransikan, Bapak Ibu punya income bisa juga misalnya diasuransikan, ataupun aset dan lain-lain ya. Semuanya itu kita bisa cegah resiko supaya kita punya aset tidak berkurang jika terjadi bencana. Dan harus punya tabungan buat jaga-jaga. Dan yang terakhir, pasti saya yakin Bapak Ibu ya, coba dibuka dompetnya semua. Sekarang dilihat di dalam pasti ada itu kartu ajaib. Dibilang kredit card, kartu ajaib, di mana Anda bisa pleasure dulu, pay later. Tetapi hati-hati, kalau sampai kita hanya membayar minimum itu bahaya sekali ya Pak. Makin bayar makin gede gitu ya. Ya, jadi luar biasa sekali sharing dari Bapak Agus ya Bapak Ibu. Dan karena keterbatasan waktu sayang sekali memang sesi ini kami terpaksa harus akhiri. Namun sebelum kita tutup nih Pak Agus, apakah ada pesan atau sesuatu yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan kita? Iya. Kita hari ini ada di Cetia gitu ya, ini sesi keagamaan, tapi kita bicara tentang uang, bukan berarti kita mau apa ya, kita jadi materialistis atau apa, tapi kenyataan hidup adalah kita setiap hari masih terlibat dengan uang. Dan pesan saya hari ini sebetulnya mudah-mudahan acara ini mulai membuka pikiran bahwa kita ini harus pandai-pandai mengelola keuangan supaya hidup kita juga bisa lebih bahagia. Ya, jadi sayangnya memang kita belum banyak belajar di bangku sekolah atau kuliah tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi kita. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman mulai lebih mau mencari tahu tentang bagaimana sih sebaiknya saya mengelola keuangan saya sehingga hidup saya bisa lebih bahagia hari ini dan tentunya untuk masa depan. Itu sih Bu Susi. Bapak Ibu ya, dengan punya uang yang banyak dan bisa dikelola dengan baik, tentunya akan banyak kebajikan juga yang kita bisa lakukan untuk bisa membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan, atau bahkan kita bisa ikut membantu mengembangkan Buddha Sasana dan lain-lain, tergantung tujuan dari Bapak dan Ibu ya. Jadi seperti hari ini kita ada di Cetia yang dengar-dengar nanti akan ekspansi ke sebelah ya, jadi lebih besar. Mungkin akan membutuhkan dana dari para umat ya, yang tentunya umat yang kelebihan ya. Kalau yang masih pas-pasan kan belum bisa berdana ya. Jadi kita bersama-sama mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Wong Agus Cahyadi, dan kita doakan semoga beliau semakin sukses dalam berkarir, dalam mengelola keuangan dan juga memberikan manfaat ya kepada masyarakat luas. Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu menikmati sesi Dhamma Sharing hari ini, tidak ada salahnya kami minta Bapak Ibu untuk mengetikkan di kolom komentar di Mekom Cetia Panasika, karena kami mau mendapatkan feedback. Ini kan pertama sekali kita mengadakan Dhamma Desana yang memang di luar topik yang seperti biasanya, tapi karena melihat kepentingan bahwa dalam masa pandemik penting sekali untuk kita mengelola keuangan, maka topik ini sengaja kita angkat supaya bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Dan di akhir kata, saya Susiang dan saya Wong Agus Cahyadi mengucapkan sampai jumpa di acara berikutnya bersama dengan Cetia Panasika, dan kami doakan semoga Bapak Ibu selalu sehat, bahagia, sukses dalam karir, keluarga, jauh dari penyakit, dan Bapak Ibu panjang umur, setiap bertambah usia semakin bijaksana, senantiasa dilindungi oleh Tri Ratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan kita ucapkan salam penutup, selamat siang, Suki Hotu, Namo Buddhaya.